semuanya, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini sesuai dengan judulnya, aku bakal bikin video tentang note taking tips. Jadi gimana sih caranya supaya kita tuh bisa bikin rangkuman. Kadang kan ada beberapa orang yang suka bingung gitu mau mulainya tuh kayak gimana sih. Jadi aku bakal sharing-sharing tips sedikit gitu. Kalau misalkan kalian udah ngikutin Instagram aku dari lama, itu pasti kalian tahu aku tuh suka banget sama lettering. Aku suka bikin rangkuman gitu, dan kalaupun kalian butuh, sebenarnya aku udah share dari lama sih di Google Drive aku. Itu ada di link bio Instagram aku. Tapi kalau misalkan kalian pingin, nanti aku bakal share di link description juga biar nggak ribet. Jadi kalian bisa langsung cek description boxnya, terus kalian tinggal klik linknya kalau misalkan kalian mau lihat kayak gitu. Tapi disclaimer sedikit, rangkuman yang aku buat itu untuk anak-anak kelas 11 atau kelas 12, jadi bakal sangat berguna untuk kalian yang duduk di bangku kelas 11 atau kelas 12 sekarang, apalagi untuk kalian nih yang mau menjalankan AS level, itu ujian Cambridge gitu, karena mostly rangkuman aku tuh Cambridge curriculum. Tapi kalau misalkan kalian Kurnas juga sebenarnya ada sih, karena materinya juga sebenarnya nggak jauh-jauh amat gitu, dan bahasa yang aku pakai juga bahasanya campuran gitu, jadi semoga aja bisa mudah untuk dimengerti untuk kalian semua gitu. Jadi tanpa berlama-lama lagi, aku bakal langsung aja sharing tips-tipsnya. Jadi yang pertama, menurut aku kalian itu harus kuasain materinya dulu. Jadi kalian tuh nggak bisa bikin rangkuman kalau misalkan kalian tuh nggak paham materinya tentang apa gitu. Jadi pastiin kalian emang bener-bener paham sama materinya. Kalian harus menguasai sampai akhirnya nggak ada keraguan atau nggak ada tanda tanya di pikiran kalian kayak gitu. Caranya gimana kak untuk menguasai materinya? Nah, kalian tuh bisa baca-baca textbook. Itu yang biasanya sering banget aku lakuin, baca-baca textbook yang dikasih sama sekolah, atau enggak cari referensi mungkin dari Google atau dari internet, pokoknya dari manapun gitu, supaya kalian tuh bisa menguasai materinya. Selain itu juga kalian bisa dengan cara yang paling mudah sih, dengan mendengarkan gurunya kalau misalkan lagi ada Zoom meeting gitu. Kalau misalkan sekarang kelasnya masih online, ataupun kalian dengerin gurunya kalau pas lagi ngajar. Kalau misalkan udah offline nih, misalkan di kelas tuh bener-bener merhatiin kayak gitu. Yang kedua, itu kalian jangan takut untuk bertanya kalau misalkan kalian ada keraguan, ada kebingungan gitu sama materi yang bakal kalian rangkum. Karena menurut aku malu bertanya itu sesat di jalan, itu bener-bener sesat di jalan gitu. Jadi jangan takut untuk bertanya sih. Kalian tuh kalau misalkan nggak ngerti sama materinya, bisa nanya-nanya dulu ke temen deket kalian. Kalau misalkan masih gak paham atau temennya juga gak paham, itu kalian bisa tanya guru kalian. Itu sesimpel itu kan. Kalau misalkan kalian bingung terus kalian udah searching gak nemu jawabannya, ya kalian tinggal tanya aja gitu yang nerangin materinya. Semudah itu kan sebenarnya. Terus yang ketiga, menurut aku kalau misalkan kalian lagi ada Zoom meeting atau lagi ada kelas gitu, kelas offline, itu pastikan kalian bener-bener merhatiin gurunya gitu. Jadi kalian tuh tahu apa aja sih yang penting-penting dari bab ini gitu, apa aja yang dibahas sama guru itu. Jadi catatan kalian itu gak akan keluar out of topic gitu loh. Nah, untuk membantu supaya kalian tuh tetap ingat sama hal-hal yang disampaikan sama guru atau dosennya, misalkan kalau udah kuliah, dengan cara kalian tuh sambil nyatet gitu loh hal-hal apa aja yang disebutin, yang dibahas sama dosennya di buku catatan kecil kayak gitu. Atau enggak, biasanya kalau misalkan online kayak gini, biasanya aku suka record si meetingnya sih, kayak either itu record cuma via suara doang, sama biasanya aku nge-record si meetingnya gitu kan. Kalau di Zoom meeting tuh bisa kan kayak tinggal minta aja gitu gurunya, minta izin untuk di-record, atau enggak minta gurunya buat nge-record meetingnya gitu. Terus nanti kalau misalkan kalian mau bikin rangkuman atau kalian mau memperdalam sebuah materi, atau kalian bisa lihat lagi recordingnya kayak gitu. Terus yang keempat, penting banget notes kalian itu harus kelihatan rapi, karena kalau misalkan nggak rapi, itu
kalian bakal males sih buat ngebaca ulangnya gitu. Jadi pastiin rapih gitu. Sebenarnya gak harus bagus sih tulisannya gitu, gak harus serapih itu, tapi kayak proporsional gitu. Aku punya tips sih kayak gimana caranya supaya catatan kita tuh terlihat rapi itu, walaupun sebenarnya tulisan kita tuh nggak rapi-rapi banget itu, nggak sebagus orang lain gitu. Caranya tuh kalian bisa membagi si kertasnya tuh jadi dua nih, kayak rangkuman yang biasa aku bikin itu pasti ada 2 kolom gitu kan. Nah dengan kalian membuat 2 kolom kayak gini tuh catatan kita tuh jadi terkesan lebih rapi gitu. Jadinya ya kalian nggak akan males kalau misalkan harus baca-baca ulang kayak gitu. Yang kelima, tips yang kelima itu kalian bisa tambahin sedikit warna di catatan kalian. Sebenarnya ini optional banget karena aku juga punya temen-temen yang prefer notes hitam putih gitu. Tapi kalau misalkan kalian netral dan suka hal-hal yang agak berwarna, itu kalian bisa sih tambahin sedikit warna tapi not too much, karena menurut aku kalau misalkan terlalu banyak warna itu bakal ngedistract fokus kalian pada saat kalian membaca ulang gitu, karena terlalu banyak aja gitu. Nggak tahu sih, kalau aku sendiri itu lebih ke distract, jadi nggak bisa fokus buat bacanya kalau misalkan warnanya tuh terlalu banyak. Kayak kalian bisa lihat lah tipe style rangkuman aku kayak gimana. Pasti aku cuma pakai 1 atau 2 warna doang gitu di rangkuman aku, dan 2 warna itu yang kalaupun aku pakai 2 atau 3 warna itu tuh kayak berdekatan gitu, misalkan orange sama kuning kayak gitu-gitu. Jadi supaya nggak distract fokus aku pada saat aku ngebaca ulang gitu, dan kesannya tuh jauh lebih rapi sih kalau menurut aku daripada full color jadi ada merah kuning hijau biru ungu kayak gitu. Menurut aku jadinya kesannya jauh lebih nggak rapi sih kalau misalkan terlalu too much gitu, dan ujung-ujungnya jadi pusing sendiri kalau aku kayak gitu ya. Tapi lagi-lagi ini optional, setiap orang kan beda ya ketertarikannya, sukanya kayak gimana, beda-beda. Tapi kalau aku sendiri, aku lebih prefer rangkuman yang berwarna tapi not too much gitu, jadi cuma pakai 2 warna aja gitu. Yang keenam itu kalian bisa tambahin diagram gitu ataupun gambar-gambar, karena menurut aku ngebantu banget sih pada saat kalian tuh lagi doing a revision gitu. Jadi kalau misalkan kalian lupa sama satu hal, itu kalian ngelihat gambar itu tuh kalian mau cari informasi itu gampang gitu, karena kalian ngelihat gambarnya gitu. Contohnya kalian lupa sama part atau bagian-bagian jantung gitu. Nah kalian tinggal bisa lihat langsung diagramnya kan. Kak gimana kalau misalkan kita nggak bisa gambar gitu? Sebenarnya bisa aja sih, kalian tinggal ngeprint fotonya, gambarnya, terus kalian tinggal tempel aja gitu, ukurannya disesuaikan. Gampang kan, sesimpel itu gitu. Jadi menurut aku lumayan penting sih, meskipun ada juga beberapa orang yang prefer catatan full text gitu, tapi menurut aku lebih efisien waktu aja sih buat doing revision. Kalau misalkan kalian lupa sama beberapa hal, kalian tinggal gampang gitu loh buat nyari informasinya di catatan kalian. Dan yang terakhir, menurut aku catatan itu harus memaparkan segala informasi gitu, karena menurut aku kalau misalkan gak mencakup semua informasi tentang materi kalian, ya ujung-ujungnya kalian perlu buka textbook lagi kan. Menurut aku kita bikin sebuah notes itu supaya mempermudah kita kan, supaya kita tuh gak perlu buka-buka textbook lagi kalau misalkan lagi doing a revision gitu. Jadi menurut aku catatan itu harus memaparkan segala informasi tentang materi tersebut, tentang bab tersebut, tapi nggak bertele-tele juga gitu. Jadi singkat, padat, dan jelas, dan full gitu. Kayak aku sendiri, aku pasti selalu memaparkan segala informasi di catatan aku, karena aku nggak mau sampai ada yang miss gitu loh. Jadi kalau misalkan ada ulangan, ya aku nggak perlu buka-buka textbook lagi gitu. Jadi lebih efisien waktu juga sih, tinggal baca-baca ulang catatan-catatan yang udah aku buat kayak gitu. Oke, mungkin segitu dulu aja tips-tips dari aku tentang note taking. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kalau misalkan kalian ada saran konten yang harus aku buat, itu kalian bisa comment down below aja. Berhubung aku juga belum masuk kuliah, jadi masih banyak waktu luang. Gitu aja sih. Jangan lupa buat like video ini dan subscribe juga ya untuk dukung channel aku. Gitu-gitu dulu aja. Makasih udah menonton. Dadah. See you on my next video. Bye.